Oke, baiklah, saya akan menjelaskan tentang teknik tes dan teknik non-tes sebagai alat evaluasi belajar. Yang disusun oleh saya sendiri, Dira Maheswari, dengan NIM 211405057 TBI 6B. Nah, yang pertama, kita masuk kepada pengertian teknik tes. Secara harfiah, kata tes berasal dari bahasa Prancis kuno. Testum dengan arti piring untuk menyisikan logam-logam mulia. Maksudnya, dengan menggunakan alat berupa piring itu akan diperoleh jenis-jenis logam mulia yang nilainya sangat tinggi. Dalam bahasa Inggris ditulis dengan tes, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan tes, ujian, atau percobaan. Secara istilah, tes adalah alat atau prosedur yang dipergunakan dalam rangka pengukuran dan penilaian. Nah, selanjutnya ada fungsi tes. Yang pertama, sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Dalam hubungan ini, tes berfungsi mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didik setelah mereka menempuh proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran. Sebab melalui tes tersebut akan dapat diketahui sudah seberapa jauh program pengajaran yang ditentukan telah dapat dicapai. Kemudian kita masuk kepada penggolongan tes. Yang pertama, berdasarkan fungsinya sebagai alat pengukur perkembangan atau kemajuan belajar peserta didik. Yang pertama ada tes seleksi. Tes seleksi ini biasa dikenal dengan tes ujian saringan atau ujian masuk. Tes ini dilaksanakan dalam rangka penerimaan calon siswa baru. Kemudian tes ini juga digunakan untuk memilih calon peserta didik yang tergolong paling baik dari sekian banyak calon yang mengikuti tes. Selanjutnya ada tes seleksi. Tes seleksi ini biasa dikenal dengan istilah pretest, di mana dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh manakah materi atau bahan pelajaran yang akan diajarkan telah dapat dikuasai oleh para peserta didik. Kemudian tes akhir. Tes akhir ini dikenal dengan istilah post-test, di mana dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah semua materi pelajaran yang tergolong penting sudah dapat dikuasai dengan sebaik-baiknya oleh para peserta didik. Nah, selanjutnya ada tes diagnostik. Tes yang dilaksanakan untuk menentukan secara tepat jenis kesukaran yang dihadapi oleh para peserta didik dalam suatu mata pelajaran tertentu. Nah, kemudian ada tes formatif. Tes ini merupakan tes hasil belajar yang bertujuan untuk mengetahui sudah sejauh manakah peserta didik telah terbentuk. Kemudian yang keenam ada tes sumatif. Tes sumatif ini dilaksanakan setelah sekumpulan satuan program pengajaran selesai diberikan. Tes ini dikenal dengan istilah ulangan umum atau EPA, yang merupakan evaluasi belajar tahap akhir. Kemudian tes berdasarkan aspek psikis yang ingin diungkap. Ada tes intelijensi atau intelijensi tes, dilaksanakan dengan tujuan untuk mengungkap atau mengetahui tingkat kecerdasan seseorang. Yang kedua, tes kemampuan atau aptitude test. Tes ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengungkap kemampuan dasar atau bakat khusus yang dimiliki oleh tester. Kemudian tes sikap atau attitude test. Tes sikap ini dipergunakan untuk mengungkap predisposisi atau kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu respon terhadap dunia sekitarnya, baik berupa individu-individu maupun objek-objek tertentu. Nah, yang keempat ada tes kepribadian atau personality test. Tes kepribadian ini dilaksanakan dengan tujuan mengungkap ciri-ciri khas dari seseorang yang banyak sedikitnya bersifat lahiriah, seperti gaya bicara, cara berpakaian, nada suara, hobi atau kesenangan, dan lain-lain. Selanjutnya, tes hasil belajar. Tes ini sering dikenal dengan istilah tes pencapaian atau achievement test. Kemudian tes ini biasanya digunakan untuk mengungkap tingkat pencapaian atau prestasi belajar.
Kemudian berdasarkan banyaknya orang yang mengikuti tes dibagi menjadi dua. Yang pertama, tes individual atau individual test, yakni tes di mana tester hanya berhadapan dengan satu orang tester saja. Dan yang kedua, tes kelompok atau grup tes, yakni tes di mana tester berhadapan dengan lebih dari satu orang tester. Dan selain itu, berdasarkan waktu yang disediakan bagi tester untuk menyelesaikan tes itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, power test, yakni tes di mana waktu yang disediakan untuk tester untuk menyelesaikan tes tersebut tidak dibatasi. Kemudian ada speed test, yaitu tes di mana waktu yang disediakan buat tester untuk menyelesaikan tes tersebut dibatasi. Selanjutnya, kalau ditinjau dari segi cara mengajukan pertanyaan dan cara memberikan jawabannya, tes itu dibagi menjadi dua, yaitu tes tertulis dan tes lisan. Yang pertama itu ada tes tertulis. Tes ini menggunakan pencil and paper test, di mana jenis tes ini dalam mengajukan butir-butir pertanyaan atau soalnya dilakukan secara tertulis, dan tester memberikan jawabannya juga secara tertulis. Kemudian ada tes lisan, non-pencil and paper test, yakni tes di mana tester di dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau soalnya dilakukan secara lisan, dan tester memberikan jawabannya secara lisan pula. Kemudian kita masuk kepada teknik non-test. Yang pertama ada pengamatan atau observation. Secara umum, pengertian observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Kemudian, observasi itu memiliki kelebihan dan kekurangan tentunya. Yang pertama, kelebihannya. Kelebihan dari observasi diantaranya data observasi itu diperoleh secara langsung di lapangan. Yang kedua, data hasil observasi dapat mencakup berbagai aspek kepribadian masing-masing individu peserta didik. Di samping itu, kekurangan observasi diantaranya, yang pertama, observasi sebagai salah satu alat evaluasi hasil belajar tidak selalu dapat dilakukan dengan baik dan benar oleh para pengajar. Kemudian, kepribadian atau personality dari observer atau evaluator juga acap kali mewarnai atau menyelinap masuk ke dalam penilaian yang dilakukan dengan cara observasi. Kemudian kita masuk kepada jenis non-tes kedua, yaitu wawancara atau interview. Secara umum yang dimaksud dengan wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Wawancara ada dua jenis, sebagaimana yang biasa digunakan sebagai alat evaluasi, yaitu yang pertama ada wawancara terpimpin atau guided interview, yang juga sering dikenal dengan istilah wawancara terstruktur atau structure interview, atau juga sering dikenal dengan istilah wawancara sistematis atau systematic interview. Kemudian ada wawancara tidak terpimpin atau unguided interview, yang sering dikenal dengan istilah wawancara sederhana atau simple interview, dan juga dikenal dengan istilah wawancara tidak secara sistematis atau non-systematic interview atau wawancara bebas. Yang ketiga ada angket atau questionnaire. Angket atau questionnaire juga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam rangka penilaian hasil belajar. Berbeda dengan wawancara, di mana penilai atau evaluator berhadapan secara langsung face to face dengan peserta didik atau dengan pihak lainnya, maka dengan menggunakan angket pengumpulan data sebagai bahan penilaian hasil belajar jauh lebih praktis, menghemat waktu dan tenaga. Selanjutnya, pemeriksaan dokumen atau documentary analysis. Evaluasi mengenai kemajuan, perkembangan, atau keberhasilan belajar peserta didik tanpa menguji atau teknik non-tes juga dapat dilengkapi atau diperkaya dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen,
misalnya dokumen yang memuat informasi mengenai riwayat hidup atau biografi. Sekian penjelasan tentang teknik tes dan teknik non-tes yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.